Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi kepemimpinan yang berjudul Konsep Penyusunan dan Simulasi Skenario Kepemimpinan Publik, yang dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Mulai Effendi, dan yang kedua ada Rangga Marpaung, dan yang ketiga ada Tika Sitanggang. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu simulasi kepemimpinan publik. Simulasi adalah penyederhanaan dari kehidupan nyata. Situasi kehidupan nyata yang sangat dinamis, penuh persaingan dan tantangan, digambarkan melalui sebuah pertempuran. Siapa yang lebih siap, lebih cepat, dan lebih hebat, dia akan menang. Persis seperti di dunia nyata, model simulasi ini terbukti lebih efektif untuk melatih karyawan atau mahasiswa dalam memahami konsep manajemen organisasi dan strategi, karena mereka bisa menerapkan konsep dan mengamati hasilnya secara langsung. Materi yang pertama yaitu pengertian skenario kepemimpinan. Skenario kepemimpinan adalah suatu perencanaan matang yang telah disiapkan oleh seseorang pemimpin yang mendasari dan menjadi landasan untuk menggerakkan bawahannya. Dalam sebuah organisasi di mana skenario kepemimpinan dapat berupa batasan-batasan yang menjaga agar pemimpin, bawahan maupun organisasinya tetap berada pada jalur rencana yang telah disepakati. Yang pertama ada organisasi, perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama, terkendali dan terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan, proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan organisasi merupakan sebuah kegiatan di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada anggotanya dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Pandangan yang dikemukakan oleh Weber bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Nah, yang pertama ada organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini, seorang individu melakukan proses interaksi dengan sesamanya di dalam organisasi, baik antara pemimpin dan anggota maupun antar anggota sendiri. Yang kedua, organisasi mempunyai pembatasan-pembatasan tertentu. Setiap anggota organisasi yang melakukan hubungan interaksi dengan yang lainnya tidaklah didasarkan atas kemauan sendiri, akan tetapi mereka dibatasi oleh peraturan tertentu. Yang ketiga, organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur, yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Nah, yang kedua ada simulasi skenario kepemimpinan organisasi. Simulasi skenario kepemimpinan organisasi adalah pengujian kematangan suatu wadah yang dihadapkan langsung dengan situasi yang nyata, dengan tujuan semua komponen organisasi bisa menerapkan konsep dan mengamati hasilnya secara langsung. Kegiatan ini perlu untuk melatih setiap anggota bekerja sama dalam sebuah tim, menyelesaikan tantangan bersama, merumuskan strategi, dan mengeksekusi strategi. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rangga Marpaung. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik. Beberapa teori telah dikemukakan para ahli manajemen mengenai timbulnya seseorang pemimpin. Teori yang satu berbeda dengan teori yang lainnya. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya pemimpin, paling tidak ada 3 diantaranya yang menonjol, yaitu sebagai berikut. Teori genetik. Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan leaders are born and not made. Bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun, seseorang ditempatkan pada suatu waktu, ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya, takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. Teori sosial. Jika teori genetis mengatakan bahwa leaders are born and not made, maka penganut sosial mengatakan sebaliknya, yaitu leaders are made and not born. Penganut teori ini berpendapat bahwa setiap
orang akan menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan. Teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat pemimpin. Bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Kate Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan publik, antara lain 1. Kecerdasan. Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di atas kecerdasan rata-rata dari pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi pula, karena pemimpin pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikutnya. 2. Kecerdasan dan keluasan hubungan sosial. Umumnya di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif, dan efisien. Yang keempat, sikap hubungan kemanusiaan. Adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya. Sebagai seorang pemimpin yang baik, maka harus dapat memberikan contoh, efek, dan pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Yang keempat, materi yang keempat, sebagai pencipta visi. Dalam menyusun kepemimpinan agar dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, seseorang pemimpin harus dapat 1. Menyatakan visi yang jelas dan menarik. Para pemimpin transformasional harus memperkuat visi yang ada atau membangun komitmen terhadap sebuah visi baru. Karena visi yang jelas mengenai apa yang dapat dicapai oleh organisasi atau akan jadi apakah organisasi itu, akan membantu seseorang untuk memahami tujuan, sasaran, dan prioritas dari sebuah organisasi. Yang kedua, menjalankan bagaimana visi tersebut dapat dicapai. Para pemimpin transformasional tidak cukup untuk menyampaikan sebuah visi yang menarik, akan tetapi harus mampu meyakinkan kepada bawahannya bahwa visi itu memungkinkan dan membuat hubungan yang jelas dengan strategi yang dapat dipercaya untuk mencapainya. Yang ketiga, bertindak secara rahasia dan optimistis. Para bawahan akan meyakini sebuah visi apabila pemimpinnya memperlihatkan keyakinan diri dan pendirian serta optimis bahwa kelompok itu akan berhasil dalam mencapai visinya. Yang keempat, memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut. Pemimpin harus memberikan motivasi dan keyakinan kepada bawahan bahwa mereka dapat mencapai visi yang telah ditetapkan, sehingga bawahan sadar akan yakin bahwa mereka dapat memperoleh keberhasilan untuk melakukan sesuatu yang sama sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka, bahkan bisa lebih baik. Yang kelima, menggunakan tindakan dramatis dan simbolis untuk menekan nilai-nilai penting. Tindakan dramatis dan simbolis terkadang sangat diperlukan untuk menekankan nilai-nilai penting kepada bawahan, sehingga bawahan mempunyai kesan yang dalam
yang mendalam terhadap tindakan tersebut, yang pada akhirnya mereka akan memahami, mengikuti, dan mengerjakan apa yang menjadi konsep dan idealis pemimpin. Yang keenam, memimpin dengan memberikan contoh. Begitu pentingnya seorang pemimpin menjadi model atau contoh bagi bawahannya, manakala pemimpin tersebut mengharapkan agar bawahannya melakukan apa yang menjadi konsep dan harapannya. Sebuah peribahasa mengatakan bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada perkataan. Yang ketujuh, memberikan kewenangan kepada orang-orang yang mencapai visi itu. Memberikan kewenangan berarti mendelegasikan kewenangan dan memberikan keleluasaan kepada bawahan untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka mencapai visi organisasi, mulai dari tahap perencanaan sampai pengambilan keputusan dan solusi terhadap suatu permasalahan. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Yang kelima yaitu kepemimpinan sebagai pembangun tim. Dalam materi pelatihan kepemimpinan ini, para calon pemimpin sebagai orang yang dapat membangun tim, tentunya dia harus dapat menjaga dua hal, yaitu yang pertama tugas. Seorang pemimpin yang baik harus mengerti dengan baik. Yang pertama, sasaran yang harus dituju harus jelas. Yang kedua, alat ukur indikator kinerja setiap orang harus jelas. Yang ketiga, aturan kerja yang ada harus jelas. Yang kedua, orang sebagai seorang pemimpin yang baik harus dapat menjaga identitas dan juga semangat teamwork, dapat menjaga kerjasama yang baik, dan juga dapat membuat nyaman orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus dapat berbicara dengan baik, jujur, dan terbuka. Yang keenam, ada pemimpin sebagai pencetus motivasi. Pemimpin sebagai pembangun karakteristik. Seorang pemimpin yang baik harus mengerti benar karakter setiap orang yang dipimpinnya. Pada dasarnya, setiap orang yang dipimpinnya tentu mempunyai karakter yang juga keahliannya masing-masing. Karakter keahlian seperti ini yang harus diketahui oleh setiap pemimpin. Keahlian tersebut tentunya diperlukan untuk dapat mengembangkan keahlian dan juga dapat mengembangkan organisasi atau lembaga tersebut. Tentunya seorang pemimpin yang baik harus dapat membuat nyaman orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian seorang merasa nyaman, maka kinerja seseorang tersebut juga akan mengalami perbaikan. Jika seorang pemimpin salah dalam menilai keahlian seseorang atau salah dalam mendelegasikan tugas, tentunya hasil yang diharapkan tidak akan sesuai dengan target awal. Yang ketujuh, ada pemimpin sebagai pemberi tugas. Seorang pemimpin yang baik harus mengerti benar karakter setiap bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya. Maka itu, seorang pemimpin harus dapat memperjelas tugas setiap orang, dapat menentukan tugas setiap bawahan atau orang yang dipimpinnya dengan baik, dapat membolehkan karyawannya untuk berpartisipasi dalam membuat sasaran, dapat memberi pengertian yang jelas mengenai tugas atau delegasi tugas dengan baik, selalu memonitor dan dapat memonitor hasilnya dengan baik. Kesimpulan, menentukan konsep dasar penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan adalah hal yang sangat berpengaruh dalam kepemimpinan, di mana keberhasilan suatu instansi berawal dari konsep dan skenario yang tertata rapi, sehingga setiap anggota mengerti dan paham dengan apa yang akan sedang mereka lakukan ke depannya. Begitu penting dan strateginya keberadaan pemimpin dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemimpin yang handal dalam menerapkan gaya, visi, dan misi organisasi tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya, tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang paling cocok diterapkan dalam semua situasi dan kondisi. Sekian presentasi dan kelompok kami, terima kasih.